Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sudah kenal sama Sadah belum? Mungkin ada yang belum kenal ya sama Sadah. Nama Sadah Ustadzah Muti'ah. Sadah mengampu mata pelajaran Mustolah Hadis dan Shorof. Tentunya anak-anak masih asing tentang mata pelajaran Mustolah Hadis. Sebab di kelas 7 dan kelas 8 belum ada pelajaran Mustolah Hadis. Dan kali ini Sadah akan menerangkan pelajaran Mustolah Hadis. Anak-anak dilihat modulnya halaman 1. Bab 1, pembagian ilmu hadis dan dasar-dasarnya. Ilmu hadis terbagi menjadi 2 bagian. 1. Ilmu hadis diroyah. 2. Ilmu hadis riwayah. A. Dasar-dasar ilmu hadis diroyah itu meliputi definisi ilmu hadis diroyah. 2. Tentang judul. 3. Sanad matan. 4. Tujuan. 5. Penyusun. 6. Nama lain dari ilmu hadis diroyah. Dan seterusnya anak bisa baca sendiri. Mulai dari nomor 2 sampai nomor 12 bisa baca sendiri. Sadah hanya akan menerangkan yang nomor 1 saja, yaitu definisi ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah disebut juga ilmu mustolah hadis. Ialah suatu ilmu untuk mengetahui keadaan sanad, matan hadis, cara bagaimana menerima hadis dan menyampaikannya, serta sifat-sifat para perawi dan lain sebagainya. Kemudian yang B, dasar-dasar ilmu hadis riwayah. Itu terdiri dari 9 poin. Sadah hanya akan menerangkan yang nomor 1 saja, yaitu definisi ilmu hadis riwayah. Adapun nomor 2 sampai nomor 9 anak-anak bisa baca sendiri di modul. Definisi ilmu hadis riwayah ialah suatu ilmu untuk membicarakan hal-hal yang diberitakan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat kelakuan beliau sendiri. Ini pengertian ilmu hadis riwayah. Sekarang Sadah akan menerangkan tentang beberapa istilah yang terdapat di antara para ahli hadis. Anak-anak bisa lihat halaman 3, itu C. Beberapa istilah yang terdapat di antara para ahli hadis itu ada 8. Baiklah, akan saya terangkan satu per satu. Yang pertama itu adalah hadis. Anak-anak sudah belajar hadis dari sejak MI tentunya sudah tahu. Ya, apa itu hadis? Hadis ialah apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau pengakuan, maupun sifat beliau.
Nomor 2, khobar. Khobar menurut pendapat yang sahih itu searti dengan hadis. Namun ada ulama yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hadis dengan khobar itu beda. Kalau hadis itu adalah semua hal yang datangnya dari Nabi. Sedangkan khobar yang datangnya dari selain Nabi. Ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga beda lagi. Kalau khobar itu lebih umum daripada hadis. Sedangkan khobar itu adalah berita yang datangnya dari Nabi saja. Nomor 3, athar. Bukan asar, tapi athar. Pakainya fa. Alif, hamzah, fa, ro, athar. Menurut pendapat yang kuat searti dengan hadis. Namun ada pendapat lain mengatakan bahwa athar itu adalah sama saja dengan hadis mauquf, yaitu hadis yang datangnya dari sahabat. Nomor 4, sunnah. Sunnah menurut sebagian ulama adalah searti dengan hadis. Namun ada beda pendapat. Kalau sunnah itu lebih umum, meliputi perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat Nabi sendiri. Sedangkan hadis itu khusus dengan perkataan dan perbuatan Nabi. Nomor 5, matan. Ya, anak-anak jangan salah ucapan ya, bukan mantan tapi matan. Ialah bunyi suatu hadis yang menjadi ujung penghabisan dari sanad. Jadi kesimpulannya matan itu adalah lafaz hadis. Saya berikan contoh yang singkat saja. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu adalah contoh matan. Kemudian yang keenam, sanad. Sanad ialah jalan yang menyampaikan kita kepada matan. Tadi saya sudah menerangkan apa itu matan, itu adalah lafaz hadis. Ini saya jelaskan sanad itu apa. Jadi jalan yang menghubungkan kepada matan. Saya berikan contoh yang jelas dilihat pada halaman 5 dan 6. Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman sampai ila ayyuk dhafa finnar, itu dinamakan matan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari itu sumbernya dari mana? Kok bisanya tahu bahwa itu hadis? Itu beliau dari gurunya, Muhammad bin Musanna. Lah Muhammad bin Musanna dari siapa? Dari Abdul Wahab. Abdul Wahab dari siapa? Dari Ayub. Ayub dari siapa? Abi Kilabah. Abi Kilabah dari siapa? Anas bin Malik. Maka Imam Bukhari itu dikatakan sebagai sanad pertama. Sedangkan Muhammad bin Musanna sanad yang kedua. Abdul Wahab sanad yang ketiga. Ayub sanad yang keempat. Abi Kilabah sanad yang kelima. Dan Anas bin Malik itu adalah sanad yang keenam. Sebab beliau menerima langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahimtum? Fahimna. Alhamdulillah. Lanjut. Nomor 7. Isnad.
Isnad itu ialah menyampaikan sanad hadis kepada orang yang mengatakan. Tetapi ada pula yang berpendapat bahwa isnad itu searti dengan sanad. Tadi sudah saya terangkan pada nomor 6. Kemudian nomor 8, musnad. Musnad itu ada kalanya digunakan untuk menamai satu kitab, yang mana kitab tersebut berhimpun di dalamnya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh seseorang atau beberapa orang sahabat, seperti kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Itu nama sebuah kitab. Nah, itu pada C, ya, beberapa istilah yang terdapat di kalangan para ahli hadis. 13 ini sudah saya terangkan 8. Sedangkan yang 5 istilah ini pada termasuk gelar yang diberikan kepada imam-imam rawi hadis. Perawi itu apa? Perawi itu adalah orang yang meriwayatkan hadis. Di situ tidak saya cantumkan itu sebab sudah termasuk dalam penjelasan tadi waktu saya menerangkan pengertian ilmu hadis diroyah. Di sini gelar yang diberikan kepada imam-imam rawi hadis itu ada 5. 1, musnid. Musnid itu orang yang meriwayatkan hadis beserta sanadnya. Sama saja dengan perawi. Musnid sama perawi sama. Yang kedua, al-muhaddis. Ialah orang yang menghafal banyak hadis dan mengetahui benar-benar sejarah keadilan atau tidaknya perawi. Jadi kalau anak-anak hafal banyak hadis dan mengetahui sejarah keadilan atau tidaknya perawi, maka akan mendapatkan gelar al-muhaddis. 3, al-hafid. Ialah orang yang hafal 100.000 hadis beserta sanadnya. Kalau anak-anak hafal hadis sampai 100.000 hadis beserta sanadnya, mendapatkan gelar al-hafid. 4, al-hujjah. Diberikan kepada orang yang hafal 300.000 hadis beserta sanadnya. Yang kelima, al-hakim. Ialah orang yang meliputi atau menguasai semua sunnah Nabi. Demikian anak-anak, penjelasan dari Ustazah cukup jelas ya. Dari halaman 1 sampai halaman 7 itu sudah saya terangkan. Ada yang bertanya enggak anak-anak? Kalau mau bertanya nanti silahkan bisa lewat WA atau lewat GT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.